Baptis Indonesia Kerapia yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun kita berada saat ini, kita patut mengucap syukur karena Tuhan senantiasa menolong dan melindungi kita sekalian. Pagi ini kami mengajak untuk kita bersama-sama boleh datang ke hadapan Tuhan. Kita akan memuji, kita akan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan kesungguhan hati kita. Dan kita percaya ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan yang akan pimpin, Tuhan yang akan kendalikan hidup kita. Mari bersama-sama kita akan angkat satu pujian karena saling Kau berikan hidup yang
untuk pagi hari ini Tuhan. Kami percaya kami ada, itu karena ada Tuhan. Kami percaya hidup kami hari ini ada Tuhan, karena ada anugerah yang Tuhan berikan atas setiap kami Tuhan. Kami mau bawa Tuhan ibadah kami pagi ini Tuhan. Mari Engkau yang tetap pimpin, mari Tuhan Engkau yang tetap pegang kendali atas ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, darah-Mu Tuhan yang menebus dosa kami Tuhan. Darah-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu Tuhan atas hidup kami Tuhan, yang membuat hidup kami jadi baru Tuhan. Dan kami mau percaya Tuhan, darah yang sama, kami mau percaya darah yang sama itu juga akan mengubahkan setiap hidup kami hari ini. Darah yang sama itu juga akan mengembalikan kondisi bangsa kami. Kami mau percaya Tuhan, darah yang sama akan memulihkan kota kami. Kami mau percaya darah yang sama itu akan memulihkan hidup setiap kami Tuhan, jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, anugerah-Mu itu besar buat setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, ini bukti nyata Tuhan, Engkau mengasihi setiap kami Tuhan, ketika Engkau menyerahkan putra-Mu yang tunggal untuk menebus setiap hidup kami Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan, kami mau percaya Tuhan, kami mau percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang pegang kendali atas semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini Tuhan. Mari Engkau tetap Tuhan yang pimpin, Engkau tetap Tuhan yang berotoritas atas ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kami mau percaya oleh darah Yesus, oleh kuasa darah Yesus, hidup kita ditebus. Kita mau percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita disembuhkan. Hari ini kita mau bersama-sama, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bawa persembahan, kita bawa korban ke tempat Tuhan, ke tempat yang maha kudus. Dan kita percaya kita akan sembah Tuhan yang hidup. Kita akan sembah Tuhan yang punya otoritas atas hidup kita. Biar Tuhan yang melayakkan kita, biar Tuhan yang menyucikan kita, dan kita layak untuk kita boleh menghadiri tahta Tuhan. Bersama-sama kita akan angkat satu pujian oleh kuasa darah.
Salam Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa di dalam ibadah Paskah hari ini 10 April 2020. Meskipun tidak bersama-sama di dalam satu gereja, kita dapat bersama-sama menikmati firman Tuhan di rumah masing-masing. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Sehat-sehat? Doa kami kiranya Tuhan memberkati dan menjaga kita semua. Firman Tuhan hari ini diambil daripada Ibrani pasal 10 ayat 5 sampai yang ke-10. Saya bacakan bagi kita sekalian. Ibrani pasal 10 ayat 5 sampai 10. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh, aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atasnya telah berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau telah berkenan kepadanya. Maaf, saya ulang. Dan engkau tidak berkenan kepadanya, sekalipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak-Mu dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita katakan bahwa tema hari ini adalah Yesus pengenapan Paskah yang sempurna. Paskah merupakan dipahami sebagai korban persembahan bagi orang berdosa yang dilakukan oleh Yesus melalui pengorbanan di kayu salib. Nah, bagaimana dengan Paskah yang mula-mula? Saudara, Paskah mula-mula yang dilakukan di Mesir itu sebenarnya merupakan nubuatan keselamatan bagi orang percaya yang ditandai dengan darah domba yang harus dioleskan di ambang pintu masing-masing ketika Tuhan melewati tulah yang ke-10, yaitu akan melakukan pembunuhan kepada anak-anak sulung, baik anak-anak sulung manusia maupun binatang di tanah Mesir. Maka dari itu Bapak Ibu dan Saudara, darah itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keselamatan manusia. Persoalan sekarang adalah alasan mengapa Yesus itu merupakan pengenapan yang sempurna bagi Paskah saat ini. Paskah yang dilakukan mula-mula di Mesir adalah Paskah menurut hukum Taurat. Dikatakan bahwa hukum Taurat itu hanya berakhir atau berlaku sampai Yesus datang. Dan itu sebagai penuntut supaya kita ternyata beriman kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah Yesus di dalam Ibrani 10 ayat 1, hukum Taurat itu hanyalah sebagai bayangan, ya.
bukan hakikat daripada keselamatan itu sendiri, sehingga tidak mungkin dapat menghapus dosa dan tidak mungkin dapat menyelamatkan manusia. Karena itu hanya sebagai bayangan atau bisa juga disebut nubuatan yang perlu dikenapi. Nah, inilah sementara saya membawa gambaran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian lama dan baru. Perjanjian lama banyak orang mengumpamakan atau bisa diumpamakan sebagai bunga yang masih kuncup, belum nampak jelas ya apa dan bagaimana. Tetapi dalam perjanjian baru inilah warnanya. Setelah kuncup ini mekar menjadi seperti ini, sama seperti Paskah mula-mula. Mula-mula adalah darah anak domba. Ya, dikatakan dalam Galatia, hukum Taurat itu adalah sebagai penuntun. Jadi Paskah mula-mula itu adalah sebagai penuntun sampai Paskah yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Nah, di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang keempat dinyatakan bahwa tidak mungkin ya darah anak lembu, anak domba jantan menghapus dosa. Nggak mungkin. Ya, jadi memang itu hanya sebagai tuntunan, ya, mengajar orang untuk beriman kepada Tuhan, melakukan perintahnya pada masa-masa sebelum Yesus lahir, sebelum Yesus datang. Jadi kitab atau hukum Taurat itu penuntun kepada kebenaran yang akan datang. Di dalam Ibrani 10 ayat 5, ya, ketika ia masuk ke dunia, ketika Yesus turun ke dunia, dan ia berkata di dalam firman Tuhan, sungguh, ya, dia menyatakan bahwa engkau tidak berkenan atas korban bakaran dan korban penghapus dosa itu, karena sudah engkau siapkan ini tubuhku untuk menggantikan apa yang terjadi di dalam hukum Taurat itu. Di dalam Ibrani 10 ayat 9 sampai 10, dia mengatakan bahwa sungguh engkau datang, ya, untuk, maaf saya ulang, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Jadi Yesus datang itu melakukan kehendak Tuhan. Apa itu? Yaitu menghapuskan yang pertama, atau yang pertama dihapuskan. Yang pertama itu apa? Yaitu korban yang dilakukan di dalam hukum Taurat. Itu yang pertama. Supaya menegakkan yang kedua, yaitu siapa? Yesus Kristus sebagai yang sempurna. Kenapa dikatakan sempurna? Karena melalui tubuhnya itulah tidak terjadi pengulangan persembahan korban penghapus dosa. Melalui tubuhnya itulah setiap orang percaya itu dikuduskan satu kali saja, tidak harus berulang-ulang. Ingat saudara, satu kali saja. Maka dari itu, apa yang dikatakan dalam Petrus 1 Petrus pasal 2 9 sampai 10 mengatakan bahwa kita ini ditebus dengan cara hidup kita yang sia-sia oleh darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama nilainya dengan darah anak domba. Nah, dengan kata lain sebenarnya perlu perhatikan, hidup orang percaya itu mahal. Hidup orang percaya itu mahal, semahal darah Tuhan. Gak ada yang bisa membayar, gak ada yang bisa menilainya. Nah, karena itu, apa
apa yang harus kita lakukan? Apakah balasan kita? Jawabnya adalah sederhana. Roma 12 ayat 1 dan 2. Ya, karena kemurahan Allah itulah hendaklah kamu mempersembahkan tubuhmu yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Arti tubuh yang hidup adalah tubuh yang bisa dipakai, ada pertumbuhan, ada perubahan, ya, yang dapat dipakai oleh Tuhan. Kudus artinya kita dijauhkan atau menjauhkan dari dosa. Itulah yang berkenan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, tidak ada lagi cara di dalam kita mencari penebusan dosa yang akan datang. Itu sebabnya jangan sia-siakan karya Yesus dalam penebusan yang sempurna ini. Anda mau hidup diberkati Tuhan, Anda merasa ada beban dosa yang sangat menindih, masih ada perasaan terbeban, terhimpit oleh dosa, serahkan itu kepada Tuhan. Karena Yesus sudah menanggungnya di kayu salib. Baik Bapak Ibu Saudara yang kami kasih, untuk mengenang pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menebus dosa kita, mari kita mengikuti bersama-sama dalam perjamuan Tuhan kali ini. Secara aturan yang dilakukan oleh umat baptis bahwa yang ikut ambil bagian, siapapun yang sudah dibaptiskan bisa mengambil perjamuan ini. Perjamuan ini terdiri daripada dua materi. Satu berupa roti, yang kedua berupa anggur. Roti ini menggambarkan tubuh Kristus, sedangkan anggur menggambarkan darahnya. Mari kita bersama-sama ambil perjamuan ini. Yesus mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya. Inilah tubuhku. Kemudian memberikan kepada murid-muridnya untuk dimakan. Silakan. Bersyukur buat tubuhmu yang terpecah buat setiap dosa-dosa kami Tuhan. Kau yang sudah menebus setiap dosa kami melalui tubuhmu yang suci ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita makan. Inilah tubuhku. Kemudian Yesus mengambil cawan yang melambangkan darah. Inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk penebusan dosa. Mari kita minum bersama-sama. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau telah membebaskan kami dengan darah berharga-Mu dari kuasa maut dan iblis. Kami mengucap syukur dengan darah-Mu yang murni Tuhan. Engkau telah menebus dosa kami, menyelamatkan kami, seluruh umat manusia dan dunia ini. Terima kasih Bapa. Amin. Marilah, minumlah. Bapak Ibu dan Saudara, dengan makan dan minum dari cawan Tuhan ini, kita memberitakan Tuhan sampai datang yang kedua kali. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih-Mu, pengorbananmu yang luar biasa, bahwa Engkau rela mengorbankan dirimu di kayu salib untuk menebus banyak orang yang berdosa. Saat ini Tuhan kami berdoa, tolonglah Tuhan, ampuni dosa-dosa dunia ini yang mungkin tidak berkenan di hadapan-Mu, sehingga kami beroleh berkat dan pengampunan. Khususnya saat-saat ini banyak orang-orang dunia mengalami kesusahan hebat dan sungguh-sungguh berat. Ampuni kalau mereka bersalah di hadapan-Mu Tuhan.
segera akhiri wabah-wabah yang sekarang ini terjadi, supaya kami semua beroleh kelepasan dari semuanya ini. Terima kasih atas kasih Tuhan yang senantiasa diharapkan banyak orang untuk pengampunan dosanya. Di dalam nama Yesus kami serahkan hidup kami dan dosa-dosa kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati. Amin.